That one the colorful. Okay. Oh, small. Small. Oh, okay. This one, okay. 110 ya? 180. 110. No. 130, okay. 130. 20 there. And only 5. 5, okay? Other okay. Ya? Normal 180. Ya, nomor. Thank Thank you. you. Thank you. Bye. Saya paling nggak suka belanja tawar-tawaran kayak tadi, dan nggak bisa nawar juga sebenarnya. Suatu waktu kita akan merasa menang kalau berhasil dapat harga yang lebih murah dari harga yang ditawarkan pedagang. Tapi seketika langsung sakit hati begitu tahu kalau orang lain atau kawan kita dapat harga yang lebih murah untuk barang yang sama. Memang hampir seluruh pedagang di pasar ini tidak menyantumkan label harga di barang-barang jualannya. Kita mesti tanyain dulu harganya dan harus tega-tegaan untuk tawar-menawar. Kecuali untuk makanan ya, ada daftar harga di setiap menunya. Lokasi saya saat ini di Kusadasi, yang terletak di pesisir barat daya Turki, merupakan destinasi wisata karena keindahan pantainya dan juga terkenal karena pasarnya. Pasarnya ini gede banget, segala macam ada di sini. Selain souvenir dan produk kerajinan, yang paling kelihatan ada di mana-mana itu barang-barang KW, sepatu-sepatu branded, jam-jam merek desainer, tas merek butik, semuanya KW. Bendera-bendera Turki terpasang di gedung-gedung dan juga di jalan-jalan, bersama dengan foto-foto pendiri negara ini, Mustafa Kemal Atatürk. Ya, hari ini adalah satu hari menjelang perayaan Hari Republik di Turki, semacam hari kemerdekaan kalau di Indonesia. Bedanya, kalau biasanya hari kemerdekaan itu adalah perayaan melepaskan diri atau wilayah dari penjajahan, sementara Turki merayakan hari saat mereka justru melepaskan wilayah-wilayah yang tadinya mereka kuasai, hingga hanya menyisakan wilayah Republik Turki yang sekarang. Ini pertama kalinya lagi saya sholat Jumat berjamaah di masjid setelah terakhir kali adalah 3 bulan yang lalu, waktu masih di Rangas Dengklok. Dari Kusadasi, tujuan saya selanjutnya adalah Efesus di Provinsi Izmir, sekitar 25 km dari sini. Dan saya ke sana bakal naik angkutan umum. Tapi pertama-tama, kita harus punya uang lira dulu, mata uang Turki, buat bayar ongkos. Mata uang lira ternyata sangat terdampak oleh krisis keuangan dunia. Seingat saya, 8 tahun yang lalu, terakhir kali saya ke Turki, harga tiket masuk salah satu museum di Istanbul adalah 20 lira. Dan itu kira-kira masih setara dengan 15 US dollar. Tapi sekarang 17,5 lira hanya seharga 1 US dollar. How much that the bus fee for terminal? 5 number. Yeah? 5 number minibus. Yeah, how much? Yes. How much? 10 lira. 10 lira. Halte angkutan umum tepat berada di depan money changer. Jadi kita bakal naik angkot nomor 5, ongkosnya 10 lira. Ini dia angkotnya. Layout interiornya unik. Ada shell klub sepak bola lokal di belakang dan ada ruang terbuka di tengah. Selain ini space untuk penumpang berdiri, saya pikir ini lebih khusus untuk bagasi. To sell chuck. Seharusnya saya tanyakan ini nanti di bis selanjutnya. Dengan angkot ini,
Yang saya tuju adalah terminal bis. Tapi sepertinya supir angkot paham kalau tujuan utama saya ke Selçuk, dan mudah-mudahan saya diturunkan di tempat yang tepat. Orang Turki menyebut angkot sebagai dolmuş. Bentuknya bisa berupa minibus ataupun van. Fungsinya sama seperti angkot di kita, yaitu menghubungkan wilayah-wilayah di suatu daerah dengan stasiun bis utama atau terminal. Dolmuş umumnya beroperasi di kota-kota kecil dan desa-desa di Turki. Selain menggunakan dolmuş, opsi lainnya jika ingin ke Efesus adalah dengan taksi ataupun membeli paket tur dari agen perjalanan wisata. Tapi dengan begitu, menghilangkan pengalaman berbaur dengan orang lokal dan merasakan sensasi angkutan lokal seperti ini. Di awal perjalanan, kita akan menyusuri area pinggir laut, lalu berbelok menembus Grand Bazar. Dari sini jadi terlihat begitu luasnya Grand Bazar ini. Sayangnya, saya tidak memiliki informasi yang pasti tentang ukuran luas pasar Grand Bazar atau Kusadasi Market. Warna putih adalah warna standar sebagian besar armada dolmuş di Turki. Meskipun ada beberapa yang memberikan aksesori warna lain, tapi yang menjadi pembeda antar jurusan adalah nomor trayek dengan nama-nama pemberhentian yang ditempel di kaca depan dan samping. Pembayaran dilakukan secara tunai, langsung kepada pengemudi, bisa pada saat naik ataupun turun. Tarif dolmuş tidak tercantum di armada yang ini. Untungnya tadi saya sempat bertanya ke petugas money changer. Penting untuk tahu berapa tarifnya, karena saya masih bingung sama uang Turki yang kini harganya turun drastis. Jangan sampai nanti salah kasih uang ke supirnya. Sembol, tamam sembol. Tempat pemberhentian dolmuş tidak terdapat bangunan halte. Hanya ada pelang dengan huruf D seperti ini sebagai tanda. Saya diturunkan di depan Carrefour. Sambil tadi pak supirnya menunjuk ke arah seberang. Sepertinya itu lokasi terminal bisnya. Pangkalan otobus atau bis-bis besar ke arah lurus sana, ke bagian belakang terminal. Sementara untuk ke Selçuk, kita bakal naik dolmuş lagi.
Untuk Dolmus arah luar kota agak beda lagi nih. Gak lagi pakai nomor yang ditempel-tempel, tapi nama jurusannya dicat langsung di kap mesin. Halo, tuh Efesus. Wah, kebetulan nih Dolmus kita langsung berangkat, jadi udah nggak pakai ngetem-ngetem lagi. Di armada yang ini tercantum tarifnya 20 Turkish lira untuk ke Selçuk dan Efesus. Tempat duduk yang saya tempati cukup nyaman dengan busa yang empuk, ruang kaki yang lega, dan jendela yang cukup luas. Jumlah tempat duduk di armada ini bisa muat sekitar 15 orang. Saya tidak mendapatkan informasi untuk jeda waktu antar Dolmus, sepertinya tidak ada standar untuk itu. Hal ini karena frekuensi dan jadwal Dolmus berbeda-beda, tergantung rute, waktu, dan permintaan penumpang. Namun umumnya Dolmus beroperasi dari pagi hingga malam, dan biasanya berangkat setiap 15 hingga 30 menit. Mungkin karena itulah rute perjalanan Dolmus tidak bisa dilihat di Google Map. Jika kita meminta petunjuk Google untuk angkutan umum dari Kusadasi ke Efesus, kita akan diarahkan untuk naik bis ke daerah Germensik untuk kemudian nyambung naik kereta, sehingga waktu tempuh jadi sangat lama, menjadi 2 jam 47 menit karena rute yang berputar. Padahal dengan Dolmus ini perkiraan waktu tempuh hanya sekitar 40 menit. Setelah melalui beberapa blok, beberapa lampu merah, dan juga persimpangan di dalam kota Kusadasi, akhirnya Dolmus kita melaju lurus di Turgut Özal Boulevard, jalan utama kota Kusadasi yang menghubungkan pusat kota, tempat-tempat wisata di Kusadasi, dan juga lingkungan hunian warga. Kita akan stay di boulevard ini hingga 11 km, sebelum nanti berbelok ke Selçuk. Saya tidak melihat tanda spesifik tempat pemberhentian Dolmus di rute ini. Tidak ada halte ataupun letter D seperti waktu di dalam kota. Mungkin di rute ini penumpang bisa naik turun di sembarang tempat. Atau mungkin saya kurang teliti. Nanti kita coba cari tahu lagi. Turgut Özal Boulevard masih terus lurus, sementara saat ini kita berbelok mulai menuju ke arah kota Selçuk dan provinsi Izmir. Di jalur perbukitan ini hanyalah tanah kosong tidak berpenghuni. Dari atas sini terlihat kalau banyak sekali bangunan berada di dataran rendah, terutama di area pinggir laut. Selçuk adalah sebuah kota kecil yang terletak di provinsi Izmir, Turki. Kota ini terkenal sebagai pintu gerbang menuju situs arkeologi kuno Efesus, yang merupakan salah satu situs arkeologi terbesar dan paling terkenal di Turki. Selçuk telah dihuni selama ribuan tahun dan telah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan politik sejak zaman kuno.
Kota ini pernah menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Setelah itu, kota ini menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman dan menjadi pusat produksi sutra. Situs Efesus sendiri mencakup reruntuhan kota kuno yang dibangun pada abad ke-10 sebelum Masehi. Tempat-tempat menarik di Efesus antara lain Agora, Odeon, Amfiteater, Perpustakaan Celsus, dan Kuil Artemis. Nanti lebih jelasnya kita lihat sendiri sama-sama setelah sampai di sana. Wah, kelewatan saudara-saudara. Padahal kan tadi pas naik saya udah bilang mau ke Efesus sama supirnya. Is it to Ephesus? Yeah. Oh, okay. You mustn't go it back. Oh, okay. Mundur lagi kita. Here. Efes burası abi. Thank you, sir. Bir şey sorabilir miyim? Selçuk Otogarı'ndan Kuşadası'na en son saat kaçta var? To Kusadasi from that way to back. Yes, Yeah. Okay. Thank you. Menurut blog yang saya baca, dari sini kita lanjut jalan kaki sekitar 15 menit. Tadi waktu masih di dalam Dolmus,
Dari jalanan sih sudah terlihat samar-samar bangunan-bangunan kuno Efesus, termasuk amfiteaternya. Tapi kalau lihat dari jalanan begini, kelihatannya masih jauh deh.